Jadi begini Pak, terkait dengan tugas di CUP, itu dengan demonstrasi kontekstual, saya diminta untuk mewawancarai Bapak selaku pimpinan sekolah terkait dengan dilema yang dihadapi selama Bapak memimpin di sekolah tersebut. Gitu, Pak. Bapak bersedia nih? Bersedia. Iya. Terima kasih atas waktunya. Jadi begini Pak, nah selama Bapak menjadi kepala sekolah, ada nggak permasalahan yang timbul selama Bapak menjabat sebagai pimpinan yang mengakibatkan timbulnya dilema dalam penyelesaiannya? Jika memang ada, bisa dibantu untuk bercerita sama saya terkait dengan bagaimana cara penyelesaiannya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nah, yang namanya organisasi sekolah, dalam perjalanannya pasti saja selalu ada masalah-masalah yang timbul nih karena kita berbanyak. Nah, terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah, apakah itu yang bersifat dilema etika ataupun pendidikan moral. Nah, ini biasanya kita atau saya bersama staf pengelola, kemudian juga guru BK yang sangat berperan di dalam kegiatan sekolah, itu yang sering biasanya saya ajak untuk berkoordinasi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, kalau boleh gitu Pak, kalau memang sudah ada permasalahan, bisa nggak Bapak ceritakan yang mana nanti masalah tersebut termasuk ke dilema etika seperti Bapak katakan tadi, serta yang membutuhkan moral. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, apakah masuk ke dilema atau masuk ke rujukan moral? Baik. Untuk masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika, di mana di sini kita melihat sesungguhnya itu mungkin benar kasus seperti itu, di mana dalam penyelesaian nanti kita harus melihat secara bijaksana. Dalam artian kita melihat apakah kasus itu nanti kita putuskan secara sepihak atau kita putuskan secara bersama-sama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda berdasarkan kepentingan, sesungguhnya itu semuanya benar. Jadi itu untuk dilema etika Pak ya. Jadi semuanya benar dari satu pihak, benar juga dari pihak lain juga sedang dipertimbangkan ke patut konten itu Pak. Nah, itu dilema etika. Nah, contohnya kasus seperti apa Pak yang pernah terjadi di sekolah? Yang terjadi di sekolah seperti misalnya dalam kita menentukan kenaikan kelas, walaupun di dalam kurikulum kita sudah tercantum kriteria di mana anak itu dapat dinyatakan naik kelas. Nah, tapi dalam pelaksanaannya ada juga anak yang kalau kita lihat dalam keseharian dan dalam kriteria itu tidak sesungguhnya memenuhi, tetapi berdasarkan pertimbangan di rapat Dewan Guru, kemudian juga berdasarkan pertimbangan lain dengan melihat kepribadian anak itu, maka anak itu biasanya bisa kita loloskan atau naik kelas, tapi biasanya dengan bersyarat. Artinya dalam hal ini tidak selalu kita melihat dari kriteria yang semestinya ada, tetapi juga berdasarkan kriteria dari keadaan keseharian dari anak tersebut. Itu yang dimaksud, atau yang sering kami alami dalam masalah yang terkait dengan dilema etika. Berarti pada saat pengambilan keputusan Bapak dibantu sama staf pengelola sekolah, kemudian ada rapat dewan guru untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang ada di sekolah. Sehingga kita bisa mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang nanti membantu untuk perkembangan anak didik. Nah, kira-kira langkah lain yang biasa Bapak lakukan selama menghadapi masalah selain dari bertimbang dengan pengelola sekolah, kemudian ada rapat, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain atau langkah-langkah prosedur lain yang Bapak perhatikan dalam menghadapi masalah dilema itu? Dalam penyelesaiannya seperti yang saya sebutkan tadi, kita selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah, baik itu pengelola, guru BK, ataupun berdasarkan rapat
baik pengelola maupun dewan guru biasanya juga langkah sambil itu adalah berkoordinasi dengan orang tua wali siswa yang bersangkutan. Nah itu juga perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sesungguhnya kita ada usulah terkait dengan hal tersebut, di mana nanti dalam keputusan yang kita berikan itu bersifat bijaksana dalam artian mungkin tidak merugikan salah satu pihak lah. Walaupun seperti saya bilang tadi itu dilihat dari satu kriteria dan lain sebagainya mungkin tidak memungkinkan, tapi kita juga mempertimbangkan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi efektifnya kita memang harus berdiskusi Pak ya bersama rekan-rekan baik itu melalui rapat gitu Pak ya. Selain itu juga bersama orang tua sebagai wali siswa terutama di sekolah. Ada nggak Pak tantangan yang Bapak hadapi selama mengambil keputusan tersebut? Nah, tantangan yang dihadapi jika kita tidak setuju apa yang sampaikan tadi adalah ada sesungguhnya mungkin dari pemahaman salah satu pihak itu yang mungkin tidak pas, boleh dibilang tidak pas dalam artian mungkin bersikukuh dengan kriteria yang saya sampaikan tadi ataupun bersikukuh dengan mungkin ada kepentingan sendiri. Nah, bagaimanapun juga kalau nanti kepentingan yang saya sampaikan tadi dari masing-masing pihak itu kalau sudah kita bicarakan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan pengelola sekolah, kemudian juga dari pihak orang tua wali, maka saya yakin masalah itu akan bisa diselesaikan secara adil dan bijaksana. Nah, kira-kira pada saat Bapak menghadapi suatu dilema etika di sekolah lain dilema kasus-kasus yang lain, kira-kira ada nggak jadwal yang Bapak tentukan untuk penyelesaiannya? Apa langsung di tempat hari itu kita tentukan keputusannya atau perlu waktu untuk penyelesaian? Nah, ini kita lihat juga berdasarkan mungkin boleh dibilang besar kecilnya kasus atau sulit dan tidaknya kasus yang harus ditangani. Mungkin kalau yang bersifat ringan mungkin bisa diselesaikan hari itu dengan tetap tadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana, dengan berdasarkan juga kesepakatan seperti saya sampaikan tadi. Nah, kalau mungkin kasusnya agak lebih boleh dibilang lebih ruwet gitu misalnya, sehingga ini kita perlu waktu di mana kita harus berkoordinasi juga dengan ya orang tua yang mungkin hari itu tidak bisa kita panggil serta-merta untuk datang ke sekolah, sehingga kita carikan waktu dengan cara bersurat kepada orang tua biar nanti penyelesaiannya itu tidak hanya sepihak, artinya sudah kita berkoordinasi baik itu orang tua ataupun dengan pihak sekolah. Berarti tergantung masalah yang dihadapi Pak ya. Kalau memang masalahnya ringan masih bisa diselesaikan pada hari itu, langsung ditindak penyelesaiannya sesuai dengan mempertimbangkan keadaan, nilai-nilai kebajikan yang ada. Jika memang masalahnya sedikit ruwet, berarti mau tidak mau kita harus menunda waktu, menyesuaikan jadwal kembali bersama orang tua siswa. Untuk selanjutnya, kira-kira dari selain lingkungan sekolah, kemudian ada nggak faktor-faktor yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan, mungkin dari pihak luar atau mungkin ada seseorang yang bisa Bapak jadikan teman untuk berbagi pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut? Nah, ini untuk kasus-kasus seperti yang disampaikan tadi ya di kategori sekolah kita, itu biasanya kan kalau dari pihak sekolah yang kita libatkan kan pakar kesejahteraan, kemudian juga guru BK sebagai pendampingnya di sekolah, kemudian juga mungkin tidak pertimbangan kepada kelas. Nah, kemudian jika misalnya itu mungkin sulit mencari pemecahan masalahnya, saya biasanya berkoordinasi juga dengan teman-teman di sekolah lain yang biasanya membantu. Saya ceritakan kasusnya, kemudian mungkin solusi apa yang sebaiknya kami. Jadi yang membantu biasanya itu adalah kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di sekolah lain, nah, melihat klasifikasi dari jenis kasus yang kita hadapi sekolah.
Berarti dari teman-teman itu memberikan informasi nanti solusi bagaimana pemecahannya, jalan apa yang mungkin. Gitu. Jadi selain dari pihak sekolah, kita juga Bapak selaku pimpinan juga berbagi cerita begitu Pak ya bersama rekan-rekan kepala sekolah di sekolah lain. Siapa tahu dengan berbagi cerita kita dapat menemukan solusi. Jika ada dia pernah mengalami kasus yang sama. Masih kurang lebih status di kepala sekolah itu permasalahannya hampir-hampir mirip Pak ya di semua sekolah. Jadi lewat berbagi cerita dengan kepala sekolah di sekolah lain kita bisa berusaha mencari solusi begitu Pak. Nah, kira-kira apa nih Pak yang Bapak rasakan terkait jabatan Bapak sebagai pemimpin di SMP Negeri 2 Bian Samariki terkait dengan dari masalah-masalah yang ada, apa yang dapat Bapak simpulkan selama menjabat dari permasalahan ya. Nah mungkin ya yang dapat saya simpulkan atau mungkin yang dapat saya rasakan ini setiap masalah yang ada jika itu bisa kita selesaikan dengan pikiran yang tenang kemudian secara bijaksana dan adil, mungkin itu akan merupakan apa namanya suatu kepuasan lah yang ada dalam batin, kebanggaan diri. Kemudian di samping itu juga mungkin ya nanti apa-apa yang terjadi di sekolah itu mungkin bisa saya gunakan sebagai pengalaman, kemudian juga mungkin sebagai pelajaran pada intinya yang mana nanti jika kasus-kasus seperti itu sejenis mungkin terjadi di luar sekolah, mungkin di lingkungan rumah tangga atau di Banjaran atau di tempat di mana saya tinggal, mungkin nanti bisa saya memberikan sebagai bahan pertimbangan, sebagai mungkin bisa digunakan sebagai solusi di dalam penyelesaian masalah yang ada di luar sekolah seperti saya sampaikan tadi. Iya, bagus sekali Pak ya. Jadi dari masalah yang kita hadapi kita juga belajar ke depannya seperti apa begitu maksudnya Pak nih. Kemudian sebagai contoh juga bagi guru-guru di sekolah sehingga siapa tahu dari salah satu guru di SMP 2 ini ada yang mengalami permasalahan yang hampir mirip, paling tidak dari solusi atau keputusan yang Bapak ambil bisa menemukan pemecahan masalah bagi teman-teman di sekolah. Makasih Pak ya atas waktunya. Semoga apa yang kita pertimbangkan hari ini, bicarakan hari ini. Jadi saya selaku CGP Pak ya, mau tidak mau harus belajar banyak dari strategi memimpin dalam terutamanya dalam pengambilan keputusan yang mengarah ke dilema etika ataupun rujukan. Terima kasih Pak ya atas berbagi ceritanya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak ya. Iya, terima kasih. Selamat siang. Sehat Pak ya? Iya, selamat siang. Iya, jadi gini Pak, kegiatan yang hari ini kebetulan saya peserta dalam kegiatan yang bergerak yang akan menuju terkait dengan tugas yaitu demonstrasi visual, akan ingin sama Bapak berbagi cerita lah sedikit terkait dengan permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Iya, siap. Nah, jadi begini Pak, kira-kira selama Bapak menjabat sih di sini baru untuk jadi kepala sekolah, tapi pengalaman sebelumnya pasti sudah ada di sekolah sebelumnya. Ada nggak permasalahan atau kasus yang mungkin mengarah menimbulkan perasaan dilema dalam pribadi Bapak dalam ada bisa bantu cerita sama saya bagaimana solusi saya. Jadi begini, jadi dalam hal kasus yang mungkin pernah saya alami semasa saya menjadi wakil kepala sekolah, sekarang menjadi kepala sekolah. Jadi harus ada kasus-kasus yang ada. Pertama harus ketahui dulu apakah kasus itu berupa rujukan moral ataukah dilema etika. Jadi pertama yang harus kita miliki adalah apa itu pengertian dari rujukan moral dan apa itu dilema etika. Jadi berdasarkan pengertian tersebut baru kita bisa melangkah ke penyelesaian kasus tersebut. Jadi yang pertama dilema etika itu kan usaha di mana
di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus melihat antara dua pilihan yang memiliki nilai yang sama-sama benar, sama moral itu sama benar, itu di dilema kita. Terus lanjut pada wujudkan hal itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara dua pilihan yang benar dan salah. Kalau wujudkan hal, kalau kasus terkait wujudkan moral, tentunya itu lebih mudah kita kerjakan, lebih mudah kita mendapatkan solusinya, karena di sana antara suatu yang benar dengan sesuatu yang salah. Tapi kalau di dilema itu kasusnya antara sesuatu yang sama-sama benar. Jadi di sana kita harus melakukan sebuah kajian. Nah, termasuk di kategori mana dilema itu kan? Kita harus lakukan hal itu, kita pahami dulu, lalu kita bisa mengambil keputusan yang tertentu. Jadi selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutamanya untuk kasus-kasus yang dimana ada kepentingan Pak sampaikan tadi sama-sama benar, kedua-dua benar, jadi sama-sama keduanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam kasus yang mengandung nilai yang sama-sama benar, jadi semua mengandung nilai kebajikan yang sama, itu adalah dilema etika. Jadi pertama ya kita harus mengkategorikan dulu antara dilema ini, apakah dia adalah merupakan kategori antara kepentingan individu dengan masyarakat. Jadi ada individual versus community. Jadi itu kita bedakan dulu. Terus yang kedua, mungkin dia masuk di kategori rasa keadilan melawan rasa kasihan. Terus yang ketiga, ada rasa kebenaran melawan kesetiaan. Terus yang keempat, ada antara jangka pendek dengan jangka panjang. Jadi itu kita kategorikan dulu. Misalnya seperti kasus yang kemarin yang pernah saya alami, itu adalah individu melawan masyarakat. Jadi di sini jelas dua kepentingan yang sama-sama penting, yang sama-sama benar. Tapi di sini ya kita tentunya memilih masyarakat, di mana nanti keputusan yang kita hasilkan juga akan berdampak lebih luas. Dan juga terakhir ya kita bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang kita pilih. Jadi pertimbangannya kita lihat di situasinya kalau memang itu kepentingan bersama, kalau memang kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kira-kira ada langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Jadi dari langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai pengambil keputusan, jadi yang pertama itu seperti yang dia sampaikan tadi, ya harus kita mampu memisahkan dulu apakah ini merupakan dilema etika atau rujukan moral. Itu langkah yang pertama harus kita lakukan. Kalau memang itu merupakan rujukan moral, tentunya permasalahan itu akan cepat kita bisa selesaikan. Kita bisa mengambil keputusan karena di sana antara benar dan salah, tentu kita ambil yang benar. Terus yang kedua, kalau itu dilema etika, tetap kita harus mengkategorikan. Ya, dia masuk ke dalam kategori yang mana. Setelah kita tahu, baru bisa kita memutuskan kasus tersebut. Jadi keputusan apa yang kita akan ambil berdasarkan kategori dilema etika yang terjadi pada kasus tersebut.
apa yang biasanya saya ambil untuk mendapatkan solusi atau keputusan yang bisa juga kami ketahui. Dipertimbangkan dulu kasusnya apa, kemudian kategorikan kasusnya, baru kita tentukan keputusannya. Nah, hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang termasuk di limba etika. Kalau yang efektif selama yang kasus-kasus atau menyelesaikan kasus itu adalah yang pertama itu adalah yang sangat efektif adalah kemampuan kita untuk memisahkan kasus tersebut atau mengkategorikan kasus tersebut. Kalau kita sudah punya kemampuan untuk itu, artinya untuk pengambilan keputusannya pasti keputusan yang kita ambil itu bisa kita pertanggungjawabkan dan juga bisa diterima oleh pihak lain juga. Pertimbangkan dulu ya Pak ya, perhatikan dulu. Kemudian, nah selama Bapak mengambil keputusan baik itu sebagai pemimpin pembelajaran ataupun mengelola sekolah, kira-kira tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan itu? Ya, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan itu yang pertama sekali. Jadi setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya, dampaknya itu pasti ada. Jadi di sana saya berusaha untuk melakukan juga analisis dampak yang akan ditimbulkan, biar nanti kita menghasilkan keputusan dari kasus A, kita hasilkan keputusan dan akan memunculkan kasus baru lagi. Itu yang sering menjadi tantangan buat saya, sehingga saya harus benar-benar melakukan analisis terhadap dampak dari keputusan yang saya ambil gitu. Jadi itu mutlak ya, sehingga memang dampak tersebut bisa kita atasi dan kita dapat bertanggung jawab. Kita semata-mata mengambil keputusan aja Pak ya, banyak pertimbangan dari segi permasalahan, kemudian dari segi kategori permasalahan, bahkan sampai menganalisis dampak dari kasus atau keputusan yang kita ambil. Nah kira-kira biasanya pada saat Bapak mengambil keputusan ada jadwal atau penentuan waktu lah dalam pengambilan keputusan, langsung pada saat ditemukan permasalahan langsung seketika itu diberi keputusan. Terkait dengan jadwal, pertama ya kita dalami dulu kasusnya. Kalau memang kasusnya merupakan rujukan moral, itu bisa langsung kita selesaikan pada hari dulu itu. Nah, tetapi kalau memang kasusnya merupakan dilema etika dan juga melibatkan pihak-pihak selain warga sekolah, itu wajib kita ada jadwalnya. Artinya bagaimana kita bisa menjadwalkan bertemu misalnya dengan masyarakat. Jadi kalau melibatkan masyarakat itu kita wajib memberikan surat undangan sehingga kasus tersebut bisa kita catat. Ada terjadi. Ada waktu yang harus disiapkan. Itu tergantung dari kasus yang kita hadapi. Kalau melibatkan pihak lain ya jelas kita perlu penjadwalan untuk menyelesaikannya. Berarti ada ya kayak kira-kira faktor-faktor atau seseorang nanti yang bisa membantu Bapak untuk mengambil keputusan juga. Ada kayak kira-kira seseorang atau mungkin faktor-faktor lain yang bisa mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan itu. Jadi kalau seseorang itu kalau kita bicara di pendidikan, pertama di sekolah kita punya komite juga. Jadi di sana itu komite sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau memang itu melibatkan masyarakat, kita wajib dengan komite juga melakukan komunikasi dan juga
dinas pendidikan itu juga kita libatkan. Jadi faktor-faktor atau seseorang atau pihak yang masih berkaitan dengan sekolah itu sangat membantu kita dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi pada hari ini banyak pemahaman ya Pak ya yang saya dapatkan baik dari penentuan keputusan yang diambil, pertama dari pengambilan kategori dulu jenis permasalahannya apa, apakah termasuk dilema atau hanya rujukan orang. Kemudian kalau kita sudah bisa menentukan bahwa kasus ini adalah dilema, berarti kita pertimbangkan dulu kategorinya, apakah ini kepentingan pribadi atau bersama, begitu juga apakah ini kepentingan memang rasa kasihan atau kesetiaan gitu Pak ya. Nah, ada permasalahan, tantangan-tantangan bisa kita pertimbangkan mengingat kita kasus itu pasti ada dampaknya Pak ya. Nah, kira-kira selama Bapak pengambilan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, apa yang Bapak bisa jadikan pelajaran untuk mengambil keputusan? Jadi pembelajaran yang saya dapat ambil dari penyelesaian kasus-kasus tersebut, yang pertama kita kembali pada diri kita. Artinya di sana dengan emosi kita. Jadi di sana kita belajar dulu bagaimana kita bisa mengalahkan ego kita sendiri. Kemudian dengan kita bisa mengalahkan ego kita sendiri, kita punya dasar untuk menyelesaikan kasus. Itu yang pertama. Ego yang sangat karena keputusan kita itu dipengaruhi oleh ego kita sendiri. Ya, itu harus memang di sana itu kita netral. Terus yang kedua, ini dia berbagi karena dia ambil dari program guru penggerak angkatan 1, jadi apa yang saya tahu dari pendidikan guru penggerak itu sangat membantu saya secara pribadi dalam hal mengambil keputusan. Ilmu-ilmunya di guru penggerak bisa kita realisasikan dalam apa namanya, kita sudah punya ilmunya, tinggal diaplikasikan saja. Tidak sekedar teori Pak ya. Makin ada keputusannya praktek. Artinya saya secara pribadi sangat terbantu. Kalau mungkin saya tidak dapat pendidikan guru penggerak, mungkin saya tidak bisa melakoni hal ini. Ya, masih bimbang dan juga perlu nanti takutnya dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan juga hari ini dari kita berbagi cerita hari ini. Saya juga ada bahan untuk belajar memperkuat keterampilan saya nanti mengambil keputusan, terutamanya untuk hal pribadi terlebih dahulu. Semoga nanti pada saat saya jadi pemimpin pembelajaran di kelas bisa mengambil keputusan sesuai dengan prinsip yang tadi Pak yang pertimbangkan apakah dilema etika atau rujukan moral. Kemudian kategori mana yang kita ambil, apakah hanya sekedar kepentingan pribadi atau kepentingan bersama. Jadi memang kecil maksudnya pertimbangan. Yang pertamanya di kelas bersama anak-anak. Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya, kemudian pengalamannya. Jadi semoga apa yang Pak sampaikan nanti bisa saya terapkan di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih Pak.